Jadi kita menambah sehat petani, keluarga tani. Saya juga tambah sehat. Seperti itu. Jadi banyak hasilnya ya Pak, nggak ngarepin Iya. kopi aja ya Pak ya. Iya betul, dengan aplikasi seperti ini diharapkan ketahanan ekonomi keluarga lebih kuat. Tanaman lamtoro sangat berguna untuk tanaman kopi karena tanaman lamtoro adalah tanaman leguminosae di mana perakarannya mempunyai bintil akar yang mengikat unsur nitrogen dari udara sehingga akan banyak menyeplai nitrogen di tanah. Sobat Tani, ya sore ini kita sedang berada di pertanaman kopi. Tanaman kopi memang tumbuh subur di Sumatera Utara. Saat ini merek kopi yang diakui dunia berdasarkan geografis adalah kopi Sidikalang, kopi Mandailing, kopi Lintong, dan kopi Danau Toba. Terbanyak dalam satu provinsi di Indonesia. Meskipun demikian, tidak sedikit petani kopi di Sumatera Utara mengalami kehidupan yang sederhana dan seadanya. Sebagian besar petani kopi di Sumatera Utara berpikir bahwa jika hasil panen biji kopinya dijual ke pabrik pengolahan kopi, lalu diekspor ke berbagai negara, itu sudah lebih dari cukup. Karena keuntungan yang diperoleh dari penjualan biji kopi tersebut cukup memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Ternyata itu adalah hal yang biasa dan belum dikatakan sukses.
Sebagian lainnya ada juga petani kopi yang sedikit lebih maju. Mereka tidak menjual biji kopinya. Mereka mengolah sendiri hasil biji kopinya untuk di roasting, kemudian dijadikan bubuk. Lalu dijual untuk diminum berbagai kalangan. Tentu keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada menjual biji kopi. Tapi sekali lagi saya katakan itu adalah hal yang biasa. Menanam kopi dengan bibit unggul akan menghasilkan tanaman kopi yang berkualitas, resisten terhadap hama dan penyakit. Kopi merupakan tanaman manja yang perlu dilindungi dari sinar matahari secara langsung. Kenapa memilih lamtoro sebagai pohon pelindung? Jadi lamtoro ini manfaatnya apa, Pak? Lamtoro pertanaman kopi yang paling utama adalah untuk penanaman kopi. Dari kopi itu pada dasarnya adalah tanaman yang harus ternaungi. Jadi pada awalnya itu kopi kan di bawah permukaan. Jadi ini adalah penaung. Jadi ini akan mengurangi tanaman kopi dari percikan air hujan, juga menambah umur dari tanaman kopi karena dia tidak akan tersusun berat. Sekaligus untuk konservasi tanaman karena ini nanti pertama daunnya ini akan jatuh, kalau daunnya kecil jatuh dan akan mudah menjadi kayu. Panili merupakan emas hijau yang bernilai tinggi, sementara lada merupakan mutiara hitam dari tumbuhan. Kedua tanaman ini membutuhkan tiang sebagai penyangga. Tanaman penyangga yang digunakan adalah lamtoro sebagai pohon pelindung tanaman kopi. Manfaat beternak lebah madu di area pertanaman kopi akan membantu penyerbukan dari bunga kopi itu sendiri dan hasilnya akan memperoleh madu. Lebah itu membantu penyerbukan bunga, ya, bisa menambah kurang lebih 30% keberhasilan pembentukan buah. Jadi ini berfungsi untuk memperbanyak produksi juga. Selain itu, kenapa lebah? Karena aplikasi pestisida di areal pertanaman kopi itu sangat minim. Jadi lebah itu sangat benci terhadap pestisida. Nah, sehingga kita aplikasikan di sini, diharapkan lebah ini juga menjadi tambahan penghasilan berupa madu. Jadi kesehatan petani lebih bagus. Dedaunan lamtoro dan rerumputan yang ada di sekitar tanaman kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Kotoran dari ternak dapat diolah menjadi kompos yang digunakan untuk pupuk pada tanaman kopi. Ini kita aplikasikan integrated farming. Jadi kalau integrated farming itu nggak hanya tanaman, tapi juga ternak. Jadi bukan hanya tumpang sari. Kalau tumpang sari kan tanaman. Ini jadi di sini kita aplikasikan di area pertanaman kopi ini. Yang pertama sekali harus ada naungan. Yang kedua bagaimana ternaknya. Nah, jadi ini diharapkan aplikasi tanaman dan ternak ini menjadi siklus, ya, menjadi siklus. Jadi siklus di mana nanti lamtoro misalnya kayak gini, ini perlu dipangkas nanti untuk hijauan ternak kambingnya. Yang kita misalkan yang kita di sini ada kebetulan ternak kambing. Terus kemudian ada juga nanti jadi hijauan ternak, kambing akan menghasilkan kotoran ternak akan kita komposkan menjadi pupuk tanaman kopi. Bukan hanya itu, jika rumus tanaman kopi yang diterapkan akan menghasilkan peningkatan produksi hasil pertanian, ketahanan pangan, dan peningkatan ekspor produk pertanian.